Nggak usah lah. Apa namanya, kita data-data yang banyak sekali, nggak usah sampean baca. Bagaimana para ahli-ahli medis berguguran demi untuk menjaga keselamatan kita semua. Saya kenal betul dokter-dokter yang baik-baik sekali. Karena berjuang di garis paling depan, yang terbunuh. Saya khawatir nanti kalau Anda sekalian acuh tak acuh. Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri, ya, Mbah Mus, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah wal ustazat al aizza, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Sigit Pramono, anakku Yeni, Dr. Grace, Mbak Rita, Mirasari, Mas Nur Effendi dari Rumah Zakat, Dr. Ibrahim, dan tidak lupa ini yang membawakan acara, Mas Taufik Mahrus. Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rencana dari Pak Sigit CS untuk melakukan acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak masukan yang bermanfaat sekali dari ahlinya. Dan kita ditunggui oleh ahli-ahlinya. Ada dokter, ada apa namanya, ini anak saya Yeni ini, wah, tahu segala macam ini, mulai dari politik sampai virus yang peloncat-loncat itu dia tahu semua. Saya hanya ingin karena apa yang ingin saya katakan sudah disampaikan Pak Sigit, sudah disampaikan Mbak Yeni, ya. Jadi saya hanya garis-garis besar saja. Ini paling mudah ini kerjaan ini. Hanya garis bawahi saja. Tadi anak saya Yeni mengatakan dengan tepat bahwa pandemi ini, musibah ini adalah musibah kemanusiaan. Artinya apa? Artinya ya musibah kita. Musibah kita ini selama ini diberi kehormatan oleh Allah, diberi anugerah yang luar biasa oleh pemegang hak prerogatif alam semesta ini, yaitu Allah, untuk menjadi manusia. Dan kemudian dihormati oleh Allah sendiri. Walaqad karamna bani Adam. Cuma kita sendiri ini kadang-kadang mendefinisikan manusia itu cuma diri kita sendiri. Yang manusia cuma aku. Kamu nggak pati manusia. Kamu kurang manusia. Maka ini sekarang diingatkan dengan sangat keras oleh Allah Ta'ala. Kamu itu sama manusia semua. Tidak ada kiai, tidak ada santri, tidak ada pejabat tinggi, tidak ada rakyat jelata. Semuanya menjadi manusia. Yang membedakan adalah apa yang Anda lakukan kepada manusia itu sendiri. Apa yang Anda, ketika kau menjadi dokter, apa yang engkau lakukan untuk manusia sebagai dokter? Kau sebagai ilmuwan, apa yang telah engkau perbuat untuk manusia? Sebagai kiai, apa yang kau lakukan untuk manusia? Dan seterusnya. Sekarang ini kita menjadi diingatkan kembali, ternyata kita ini semua. Tidak siapa saja, tidak bangsa Indonesia saja. Hanya orang yang tidak pernah piknik saja, yang mengatakan bahwa pandemi ini hanya di kampungnya saja. Hanya di Indonesia saja. Hanya di Asia saja. Maka yang tidak piknik-pikniklah.
Supaya tahu bahwa ini adalah pandemi, ini adalah wabah kemanusiaan. Tidak ada yang istimewa. Jangan pamer ketauhidan, jangan pamer tahu takdir Allah dan seterusnya. Kita manusia sama. Kalau ini persoalan kesehatan, serahkan ahli kesehatan. Ini soal ekonomi, serahkan pada ahli ekonomi. Kalau ini soal membangun, serahkan kepada insinyur dan seterusnya. Kita ini enggak menyerahkan orang, oh, ini karena profesor. Ini profesor apa dulu tanya? Profesor apa? Meskipun dia profesor ekonomi, disuruh bicara soal kesehatan, ya nunak-nunuk dia. Sama saja profesor kesehatan disuruh bicara soal politik, mungkin agak gagap dia. Kecak aja. Lalu kiai disuruh nangani segala macam masalah, tidak bisa. Saya hanya bisa mengatakan bahwa karena ini garis bawah dari anak saya ini tadi. Karena ini adalah persoalan manusia, maka yang merasa menjadi manusia harus merasa bertanggung jawab. Saya tidak sependapat dengan Anies itu. Saya akan memberikan himbauan, saya jangan. Justru saya ingatkan kepada mbahnya Anies ini. Kiai Bisri Mustafa mengatakan, doa itu ibaratnya gemuk. Gemuk itu pelumas. Jadi sepeda itu kalau dikasih pelumas, dia lancar ya. Lancar. Tapi kalau gemuk tok, pelumas tok, enggak ada sepedanya, deledek tok. Tidak bisa kita doa itu bersama ikhtiar. Tawakal bersama ikhtiar. Ada dulu orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ini unta saya cancang atau saya biarkan saya tawakal kepada Allah saja. Rasulullah ikil batawakal, cancang dan tawakallah. Kalau saya yang jawab, ya agak kasar kalau saya jawab. Kalau tanya Nabi cuma begitu saja. Cancang dan tawakal. Kalau saya akan marah sama orang yang tanya itu. Emangnya Gusti Allah tempat penitipan unta apa? Suruh jaga. Jadi ada doa. Kita itu mendoa terus sekarang ini. Semua orang yang agak percaya ini merupakan pandemi umat manusia ataupun yang tidak begitu, semuanya mengharapkan pandemi ini lekas selesai. Semuanya orang yang berdoa tentang pandemi ini, berdoa untuk cepat sirnanya pandemi ini. Baca saja di media sosial, apa saja kalau ngomong, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi, mudah-mudahan pandemi segera hilang dan kita bisa bersilaturahmi lagi seperti semula. Tapi kita cuma mendoa tetap. Kita tidak pakai masker. Itu sama saja dengan membiarkan unta tadi dibiarkan tak dicancang dan tawakal kepada Allah. Allah jagalah untaku. Kurang ajar betul. Kita mohon supaya ini lekas diselesaikan, lekas sirna pandemi ini. Tapi kita tidak usaha sama sekali. Dalam hal pandemi ini khusus, tidak boleh kita mengatakan ya yang bisa menangani secara kesehatan silahkanlah, yang menangani ini silahkan. Saya ya bisanya cuma berdoa, saya tak berdoa, tidak bisa. Karena selain berdoa kita bisa melakukan sesuatu yang lebih. Minimal itu tadi yang sudah dikatakan oleh ahlinya. Kalau kita tidak mendengarkan ahlinya, lalu apa gunanya? Apa namanya? Tuhan berfirman supaya kita tanya kepada ahlinya. Ahli kesehatan itu sudah sepakat semua ini supaya mempercepat. Jadi seperti halnya yang kamu harapkan.
yang kamu doakan selama ini supaya cepat selesai, marilah bersama-sama menanggulangi bersama-sama. Ini bukan soal perseorangan, ini soal kemanusiaan. Sekali lagi saya ingatkan omongannya anak saya tadi. Artinya, saya memakai masker ini bukan melindungi diri saya. Bukan melindungi diri saya sendiri. Saya egois kalau. Tapi saya melindungi Anda. Anda mendengarkan tadi cerita yang menarik sekali. Cerita nyata yang diceritakan oleh anak saya Yeni tadi. Orang yang naik pesawat pakai masker tadi. Jadi sebagai manusia yang beriman, kita tidak boleh berpikir untuk diri kita sendiri. Mungkin kita tidak takut. Kita tidak ada yang kita takuti selain Allah Ta'ala. Masa sama corona saja takut? Kita kan punya Tuhan. Ya kamu. Tapi ini bukan untuk kamu. Ini untuk kawan-kawan kamu. Untuk orang-orang lain. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli, tidak memikirkan orang lain, dia tidak termasuk orang lain. Orang lain itu orang mukmin, dia tidak termasuk orang mukmin. Ya, ini selama ini kita memang didikotomikan ya antara, saya makanya sampai bikin buku namanya kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Karena umumnya kita itu membagi kesalehan ini menjadi dikotomis begini. Ada orang yang baik sekali dengan Allah, wah sergap sembahyang, sergap puasa, sergap iktikaf segala macam, tapi jahat sama kiri kanan, nggak baik sama tetangga, nggak baik sama saudara, kejam sama kawan. Ini saya kategorikan sebagai saleh ritual. Ada orang yang baik dengan yang tua menghormati, dengan yang muda mengasihi, dengan sesama baik sekali, tapi tidak sholat. Lalu ada pertanyaan orang bingung sekarang. Baik mana? Kalau satu, lalu dibagi dua, ditanyakan, baik mana yang separuh ini dan separuh ini? Yang mesti bingung loh. Ini pertanyaan bingung yang ditanya lebih bingung lagi. Mana yang soleh? Apakah orang yang sholat tapi tidak baik dengan tetangga? Atau orang yang baik dengan tetangga tapi tidak sholat? Salah yang sesungguhnya adalah dua-duanya menjadi salah. Baik kepada Allah dan baik kepada hamba-hamba Allah. Dan kita memakai masker ini bagian dari berbaik kepada orang lain. Bukan baik kepada diri kita sendiri. Baik kepada diri kita sendiri. Nggak usahlah. Apa namanya, kita data-data yang banyak sekali, tidak usah sampean baca. Bagaimana para ahli-ahli medis berguguran demi untuk menjaga keselamatan kita semua. Saya kenal betul dokter-dokter yang baik-baik sekali. Karena berjuang di garis paling depan, yang terbunuh. Saya khawatir nanti kalau Anda sekalian acuh tak acuh, nanti orang tidak percaya kepada dokter. Sekarang ini banyak puskesmas yang tidak laku lagi. Rumah sakit tidak ada yang berani datang. Karena dokternya sudah habis. Jadi marilah, jangan biarkan dokter-dokter ahli kesehatan dan itu saja yang berjuang di depan dan menanggung risiko yang berat. Kita bisa membantu dengan sederhana. Dengan sederhana. Kalau tidak punya masker, bilang sama saya, nanti saya beri. Saya beri masker itu. Meskipun nanti saya mintakan Pak Sigit. Makanya kalau tidak punya, bilang. Tapi jangan pernah menyepelekan ini. Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Kamu para santri, pakai ini dengan niat ibadah, niat menolong saudara, niat menjaga dirimu, hifdun nafsi. Itu suatu yang wajib. Makanya tadi nyanyiannya wajib-wajib tadi. Karena
diniati yang baik. Ini menjaga jarak. Karena kemarin itu kita menjaga jaraknya kepada Allah. Kepada sesama itu tanpa jarak. Kepada dunia tanpa jarak. Dengan keluarga jaga jarak, tidak pernah ketemu saudara, tidak pernah ketemu anak kadang-kadang. Dengan Tuhan apalagi. Sekarang diingatkan, teman, ya kamu baik dengan dunia ya baiklah, tapi jangan lupa keluargamu, jangan lupa Tuhanmu ini nomor satu. Maka ini harus kita cerdasi pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dengan itu tadi sederhana sekali. Kamu pakai ini, jaga jarak. Sekarang sudah di TPI ini, di pesantren Raudhatul Thalibin ini sudah dibikin jaraknya, sudah dikasih apa namanya, selotip itu, sehingga kalau kita berjamaah sudah pakai itu. Nah, ini dan cuci tangan juga di pondok sini sudah ada tempat cuci tangan di mana-mana, sehingga gampang kita akan mencuci tangan itu. Saya kira itulah, mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan ya, kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita dibukakan mata batin kita, hati kita, bahwa ini adalah persoalan manusia, artinya persoalan kita semua. Demikian, wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesiin. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.